Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pareso. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti pelatihan penyembelihan yang diadakan oleh Dakwah Sembelih Halal atau DSH bekerja sama dengan Ponpes Vocation Al Ma'mun di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Oke, di sini bisa kita lihat di halaman ada bazar alat perlengkapan Idul Kurban nih. Wah, ini sih lengkap banget ya. Ada pisau, ada alat asah dan berbagai jenis alat lainnya yang dibutuhkan. Ini sih kalau lagi bawa dana lebih sih kayaknya kalap sih. Soalnya sangat menggoda banget. Berbagai macam merek, berbagai macam harga dan berbagai macam jenis pisau bisa ditemukan di sini. Acara dibuka di ruang kelas dengan diisi oleh materi fikih kurban, lalu dilanjutkan dengan materi manajemen kurban. Dua hal ini sangat fundamental ya Sobat Pareso bagi para panitia kurban terlebih lagi, karena ini merupakan aspek penentu kurban bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan syariat. Lalu ada juga pengenalan alat yang ideal nih untuk penyembelihan, untuk pengulitan, pencacahan hewan kurban sampai nanti distribusinya. Sesi kedua dilanjutkan di halaman Ponpes. Ini sesi yang bisa dibilang adalah puncak acara dan sangat dinanti-nanti oleh para tukang jagal nih, yaitu praktik, teknik, dasar perobohan hewan kurban dan teknik penyembelihan sekali tarik. Langsung aja disimak dengan seksama ya, tapi mohon maaf nih audionya kurang maksimal karena ini bising banget. Tapi ya semoga tetap tersampaikan ya ilmunya Sobat Pareso. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aris. Saya ditemenin sama Bang Irfan dan Bang Said. Akamsi, Bang Said Akamsi. Ya, tapi dia orangnya pemalu. Baik, kalau gitu. Ya, hari ini kita akan bicara tentang perebahan sapi. Bagaimana kita akan merebahkan sapi? Bagaimana kita mengantisipasi hal-hal apa saja yang mungkin terjadi ketika kita melakukan perebahan sapi, ketika kita handling sapi dan lain-lain. Tadi di dalam sudah diberitahu tentang karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan alat-alat yang digunakan. Tapi untuk proses ini ada 3 hal yang harus disiapkan oleh kita semua sebagai seorang juru sembelih hewan. Adalah pertama, yang harus disiapkan adalah orangnya. Yang kedua adalah wilayahnya. Yang ketiga baru peralatan dan sapinya. Apa sih yang harus disiapkan dari diri kita? Yang pertama, pastikan kita memakai alat keamanan yang memadai. Yang pertama, sarung tangan. Ada sarung tangannya. Sarung tangan yang dipakai adalah sarung tangan anti sayat. Di online banyak Pak, gak usah khawatir. Tulis aja, cari aja sarung tangan anti sayat. Banyak. Ya. Terus kemudian alat pengaman yang selanjutnya adalah sepatu boot. Ya. Tolong jangan heran lihat sepatu boot saya banyak sekali. Ya. Pasti ada yang nanya, ya boleh pinjem Pak, pakai aja. Enggak ada. Kemarin iseng dipakai orang. Gak apa. Ya, yang penting sepatu bootnya kayak gimana? Sepatu boot yang punya plat besi di depannya. Bang, dipakainya kan cuma setahun sekali. Emang apa sih kalau sekali buat 10 tahun? Gitu. Kan aman jadinya, karena jempol kaki kita kan yang jual Pak. Iya. Kalau sepatu rusak kita ke toko ada yang jual. Kalau jempol kaki nggak ada Bapak. Itu jadi kita beli yang mantepan dikit buat kaki kita. Kenapa? Karena sapi mau nginjak kaki nggak pakai permisi Pak. Ini adalah simpul sejuta umat. Siapa aja Pak ya simpul dapat. Ya. Ini satu, ya. Ini 2. Ini naikin berapa? Ya. Ini tinggal naikin. Ya, ini pulang. Ya, ulang lagi ya. Satu, 2, naik ke atas. Tujuannya simpul ini adalah agar mudah dilepas. Sekali aja bisa, set. Tapi kalau Kali bisa, tapi setengah kalau mati lebih bisa. ambil lagi kuat. Nah, plus dia akan lebih kuat. Ini kita mancing.
Kalau nggak pakai figur, Kenapa? kalau nggak ada figura gimana? Kalau nggak pakai figura bisa kita ini juga Pak. Kita pakai simpul. Pakai simpul. Oh iya, lupa hal tadi. Ada figurin sama Udah, kalau ini dadanya di belakang. nah, Yang belakang ini, panjang ini belakang. posisinya adalah dia akan berjalan berbarengan dengan orang yang bawa sapi di kelut. Posisinya dia bisa jauh di belakang dengan mengulur talinya panjang, atau posisinya dia malah di depan lebih dahulu. Fungsinya ketika sapi ini terlepas dan tidak terkendali, ini yang pegang tali langsir Pak, tujuannya tugasnya satu, dia yang akan tarik ulur sapi kayak layangan singit Pak. Iya, sapi lepas tali, pegang aja tali langsirnya. Kan jauh, panjang. Maka tali langsir ini panjangnya berapa? Minimal 12, maksimal 20. Jadi dengan jarak itu sebenarnya sangat aman. Ketika sapi pun mau menyerang kita, orang yang pegang tali langsir gampang Pak, goyangin aja talinya. Begitu tali digoyang, dia akan goyang talinya. Nah, getaran tali itu akan sampai di sapi dan itu akan bikin sapi malas buat deketin yang pegang tali langsir. Maka sapi pasti akan terus. Nah, di situ kesempatannya ada, di situ kesempatan kita buat tadi mengamankan sapi perlahan-lahan sampai kembali ke tempat penyembelihan. Sabar. Ya, itu tindakan antisipasinya. Jadi mulai sekarang pastikan ketika kita membawa sapi dari tempat tambat ke tempat sembelih, gunakan tali langsir. 2 orang yang melakukan itu, satu pegang belum, yang satu lagi pegang tali langsir. Supaya apa? Aman. Ketika terjadi apa-apa bisa dikendalikan dan mudah-mudahan meminimalisir bahaya. Baik. Setelah itu kita masuk ke rumah. Kita akan pakai simpul yang utama, kita akan pakai squeezy. Ya. Karena ada yang tanya, Bang gimana caranya ngilangin rasa takut sama sapi? Ngilangin rasa takutnya gampang, tempel aja sekalian tuh, tempel aja. Bang Irfan, Bang Said, sama sapi tempel aja langsung. Ya, karena kalau kita jedanya terlalu jauh dan kita bahasanya tuh ragu-ragu Bang, gitu, ngayur-ngayur. Ingat, sapi punya penglihatan yang payah, pendengaran yang tajam, maka dia akan curiga, malah dia bakal nendang. Ini kalau bisa jangan dilempar, kalau sapi jinak nggak usah dilempar Pak. Kalau sapi jinak kayak gini kita nggak usah lempar. Jadi cukup deketin aja, kecuali sapi galak ya kan. Bisa lah kita lempar. Tapi kalau sapi jinak Bisa dibiarin seperti ini bisa. Bisa Pak. Asal berani aja Pak. Berani ya. Alat bantu Pak. Kayu apa? Tadi. Posisinya apa yang harus lakukan? Jangan gini. Kita nggak lihat sapi. Ke sana. Tenang aja. Jangan panik. Jangan melakukan tindakan tiba-tiba. Kalau kita geraknya tiba-tiba, kaget naik kakinya. Nah. Tapi untuk sapi-sapi yang giras, tindakan pengamanannya tadi agak jauh sedikit. Dan melemparkannya juga jangan terlalu kasar, santai aja, set, turun, dapat. Jadi jangan kalau sapinya giras, jangan terlalu dekat. Kasih jarak, tapi tetap dalam keadaan tenang, tidak gerasa gerusuk, karena itu akan mengganggu dia. Oke? Simpul ada di posisi sebelah kiri. Ya, kalian maksudnya jadi bukan di tengah-tengah ya kawan, tapi di sebelah kiri. Karena tujuan kita adalah menjadikan sapi di lambung sebelah kiri. Oke, untuk proses tariknya. Tolong. Sudah. Sudah. Ya. Tenang aja, tenang. Tapi biasanya akan loncat kayak gini. Boleh. Nah. Ya. Jatuh dia. Dan nariknya Bang, jangan kayak narik ini ya Bang. Jangan. Tenang aja, tariknya tenang aja. Pelan. Gitu. Jangan di
ada yang jadi gentak. Jangan disentak, Pak. Tarik aja, setilir, perlahan. Ini teknik squeeze. Ada pertanyaan sampai sini? Teknik free. Di teknik ini adalah bagaimana menghilangkan, kalau tadi kan kita tidak seimbang karena kita tarik. Sekarang bagaimana sapi kehilangan keseimbangannya karena kita manipulasi keseimbangannya. Gitu. Jadi Bang Irfan akan melakukan simpul dan ikatan. Yang ikatan itu sebenarnya memanipulasi keseimbangan dan kekuatan sapi. Jadi kekuatan sapi yang tadi 100% bisa berkurang setengahnya. Apakah teknik ini berfungsi untuk sapi yang sangat-sangat besar? Jawabannya iya. Apakah simpul ini berfungsi untuk sapi yang sangat-sangat giras? Jawabannya iya. Tapi tidak berfungsi untuk sapi yang sudah membahayakan nyawa. Jika untuk sapi-sapi model itu, maka yang dilakukan adalah freestyle, Pak. Terbangkan di tempat, rubuhkan di tempat, sembelih di tempat. Apa yang harus diakalin kalau sapi itu sudah membahayakan nyawa? Kaki belakang. Ya, biasa simpulnya. Pakai gaya lama. Taruh simpul langsung, tarik, gitu kakinya kena, kaki belakang. Tarik kaki belakangnya sejauh mungkin. Karena ketika kaki sapi yang belakang tarik sejauh mungkin, sapi akan berkonsentrasi pada kaki depan untuk menjaga keseimbangannya. Pada saat itu, tindakan dia yang membahayakan nyawa bisa kita akomodir segera. Gitu. Ya, lanjut, Bang Irfan. Siap. Yang dilakukan Bang Irfan pertama adalah mengikat kaki depan sapi. Jadi kita jangan seperti ini. Ya. Kalau tidak seperti ini, Pak. Ini bahaya. Tapi kita lagi di depan. Seperti ini. Jangan begini juga. Ya. Ini kalau kaki sapi nendang bahaya ke kita juga. Tapi yang ada kita ngambil berat kuda, Pak. Jadi saat kaki sapi nendang kita bisa menghindar. Ya. Siap. Pastikan. Biar lebih pasti, jangan sekali, Pak, tapi 2 kali. 2 kali. Ya. Ini. Ya. Kalau udah, kita masukkan kering. Ini bukan di gini nih, Pak, tapi disilang, Pak. Masukin ke dalam. Ini masukin ke dalam nih. Ya. Biar kenapa? Biar kita bisa ngikat dia, Pak. Tarik, Pak. Ini dikatrol, Pak, dikatrol. Nah, ya seperti ini. Kalau udah seperti ini kita tinggal ngikat. Nah, teman. ya. Jadi proses ini tadi yang dilakukan pertama adalah memastikan kaki depan sebelah kiri tertambat pada ring. Siap. Mau satu dulu baru disimpul itu ya. Betul. Ya. Yang selanjutnya prosesnya mirip pemasangan tali langsir. Ya. Tenang. Ya. Ya. Ketika proses ini kita lihat kaki sapi sudah tidak simetris di kaki depannya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah ikatan pada kepala tadi dimasukkan ke dalam ring yang bertujuan untuk melakukan kontrol terhadap kepala sapi mengarah kepada ring. Artinya sekarang yang akan adalah, nah, Bapak lihat keseimbangan sapi sudah berkurang jauh. Sudah dimanipulasi dengan ikatan dan simpul. Artinya ketika proses tali yang depan ditarik, maka sapi akan berusaha untuk menjaga keseimbangannya dengan kaki depan, menahan tali itu ke kaki depan. Plus dalam keadaan ini
sapi sudah akan sulit untuk melakukan tendangan. Gitu. Dalam posisi ini, sapi sudah sangat minim kemampuannya untuk melakukan tendangan bebas. Yang kedua apa? Mengamankan kaki belakang. Baik juga ya. Sama. Ini kan liar sapi sendiri dia Iya. Ada kemungkinan untuk bergerak Pak, ada kemungkinan. Namun sekarang kita jelas melihat bagaimana Bang Irfan akan ngikat kaki belakangnya. Ya Bang Irfan, silakan. Ya. Lebih aman ya ketika kaki depan dan kepalanya sudah. dibandingkan yang tadi ya sih ya. Betul. Keseimbangannya sudah jauh berkurang. Sekarang sapi kok konsen dengan kaki depannya. Dia menjaga badannya untuk tidak jatuh. Dia melindungi badannya untuk tidak jatuh. Cuma masalahnya, kekuatan kakinya sudah dikurangkan satu, dan kekuatan kepalanya sudah jauh dari badannya. Maka dia tinggal bertumpu di kaki depan dan kaki belakangnya. Ya. Terus masukin kering. Ya, kaki belakang juga masuk ring. Jadi minimal 2 ya. Ringnya 2. Minimal 2. Duanya. Ya, lebih aman. Kenapa? Karena tadi sapi sudah keseimbangannya sudah bermasalah. Boro-boro dia memikir tendang, Pak. Jika keseimbangannya aja susah dia. Ya. Selanjutnya tali dilintangkan ke bagian perut ke sebelah mirip seperti sini. Hanya saja cuma satu talinya. Yuk, Bang Irfan. Ya. Siap, oke. Abang-abang dipraktekkan. Pak, model pisaunya biasanya gini Pak, ukuran 18 sampai 20 cm bisa. Ya, Ukuran rasa sama ini posisi. Posisi kaki kiri di depan. Ya, posisi kaki kiri di depan dengan pisau minimal 18 cm. Sisi tangan berada di guard dari pisau. Guard itu di mana? Bagian terdekat dari bilah. Ya. Oke. Cara megangnya. Cara megangnya. Oke. Untuk cara memegang pisau jangan sampai salah. Artinya pangkal antara jempol dan jari telunjuk itu tepat berada di tengah dan pisau tepat berada di tengah. Ya, ini Bang Dana nunjukin dari depan, Bang Irfan nunjukin dari belakang. Lihat posisi pisaunya. Pastikan tangan kita tidak salah dalam proses memegang pisau. Karena kalau proses pemegang yang salah, akan terjadi melintir, lepas, atau bahkan melukai diri kita sendiri. Di kuda-kuda biasanya kaki kiri depan Pak. Tumpuan kaki yang paling kuat depan. Biasanya kiri. Satu di depan kiri. Ya, kalau untuk sekali tarik, usahakan leher tegang keras dan posisi terlentang. Biasanya langsung tarik ini nih, posisi pentokin ke dalam Pak. Posisi ini ngolong sampai leher sini nih, bagian samping. Bawa kuping ya. Iya, samping leher. Tinggal tarik kayak gini Pak. Misalkan kalau ada gelambir, tarik nih sama temennya di sini nih biar posisi leher kenceng. Kita megang gelambir sebelah sini. Posisi kolongin, tarik kayak gini Pak. Belum. Tidak kuat, posisi kuat. Jangan digentak langsung begini Pak. Kadang lewat gini Pak. Posisi tangan kita tetap kita kontrol. Jangan diangkat, kita penting tekan aja. Posisi gini aja Pak. Pegang, di sini ada yang narik leher. Tekan pala sini. Pala sini. Tekan aja gini Pak. Oh gitu, tekan gitu. Dari tangan dan lepas ya, tangan dan tekan. Iya, tekan aja ke belakang. Bukannya di Siapa yang mau nyoba? Kalian yang mau nyoba? kita ngambil Ada pisau? Ada. Dari samping. Ya, posisi gitu lurus.
Ini? Kalau kita begini kan enak, kita ngambil Biasa aja, Pak. Tapi kalau Jadi kita posisi ngambil dia molong, Pak. begini, Ngomong jauh. Udah gitu. Oh segini ya? Iya. Hati-hati ya. Oke, posisi. Agak lebar, Pak. Oke. Pokoknya ini kita lihat posisi kita, tarik kiri. Jangan sampai lewat, tetap kontrol nempel pisau, usahakan. Oke. Coba tarik. Napas itu berapa jari dari? 5 jari. 5 jari dari Sini ya berarti kurang lagi ya. Apa udah? rahang. Dari rahang. Dari rahang sapi 5 jari. Badannya ikut, Pak. Badannya ikut. Nah, gitu. Jangan tangan doang. Ya, betul. Itu. Ada lagi? Kiri di depan. Kita gini. Bang. Ditekan. Oh, gitu. Udah, Bob. Buat tangain, Bob. Enggak, buat orang. Enakan. Gini ya? Ya. Kurang bawah. Ini tangan. Pas anu langsung nempel apa enggak? Tempelin Pak. Ditempel ditekan. Jadi ininya nempel di sini, ininya lurus ke sana. Diputer. Pelan dulu, puter aja. Tarik. Nah, gitu. Itu sebenarnya powernya udah masuk. Dia udah masuk. Kalau buat ukuran sapi. Terus. Iya, ininya nempel ke sini terus. Jadi kalau dia nggak nempel bisa naik kita Kalau naik atas. katanya yang tombok, kalau katanya yang disobekin dulu dikit itu benar nggak? Hah? Disobekin dulu dikit baru tarik. Nggak apa-apa. Oh, itu. Iya. Wes. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus panitia. Hujan.